Selama pandemi, permintaan rekomendasi pernikahan usia dini di Makassar, Sulawesi Selatan melonjak drastis. Tercatat ada 100 lebih permohonan rekomendasi pernikahan dini yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan berbagai alasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mencatat ada 100 lebih rekomendasi pernikahan anak usia dini yang telah dikeluarkan selama masa pandemi. Rekomendasi diberikan dengan berbagai alasan, mulai karena telah terdesak lantaran kedua calon mempelai sudah saling suka hingga alasan kehamilan di luar nikah. Meski data yang masuk terus melonjak, namun Dinas P2TP2A Kota Makassar telah menolak memberikan rekomendasi pernikahan terhadap 52 pengajuan. Penolakan ini lantaran umur kedua calon pengantin yang masih terbilang sangat dini, yakni berusia 14 hingga 15 tahun. Dan untuk mengetahui penyebab pastinya peningkatan pernikahan usia dini di Kota Makassar, sudah bersama kami Ibu Tenri Apalalo, Kepala Dinas UPTD Kota Makassar. Selamat siang Ibu Tenri. Selamat siang. Ibu, boleh diceritakan apa yang menyebabkan terjadi peningkatan pernikahan usia dini di Makassar? Terima kasih banyak. Berdasarkan data yang masuk kepada kami kurang lebih 100, setengah diantaranya kita bisa gagalkan karena mereka minta dengan alasan yang tidak jelas, ya. Alasan tidak jelas yang kami maksud ini bisa ditunda. Memang ada beberapa selebihnya kami bisa penuhi karena sangat terpaksa, karena mereka sudah datang membawa USG. Jadi anak-anak yang kita beri izin rekomendasi menikah ini karena pertimbangan ada kehamilan di luar nikah. Di luar itu kami tidak memberikan. Baik, tapi dari sebagian besar pernikahan dini yang terjadi di Makassar, ini apa faktor penyebabnya, Ibu Tenri? Sampai hari ini yang hasil diskusi kami, hasil wawancara dengan orang tua dan hasil peninjauan shelter warga dan hasil asesmen dari pusat pembelajaran keluarga ditemukan ini anak-anak karena pergaulan, ya. Jadi makanya kami selalu bertanya kepada orang tuanya setiap mereka datang membawa, ibu saat ini berada di mana dan bagaimana pola asuh yang mereka lakukan kepada anak. Dengan fakta-fakta ini kami merasa perlu bersama RT RW untuk lebih memperketat bagaimana pola pembinaan anak-anak di tingkat basis. Kalau shelter warga itu yang membantu P2TP2A atau UPTD PPA Perlindungan Anak Kota Makassar dalam hal mencegah, mengendalikan kekerasan perempuan dan anak secara partisipatif berbasis RT RW. Nah, dari data-data yang masuk ini, kami juga menginformasikan, menyampaikan kepada laki-laki yang usianya sudah dewasa, ingin menikah, tolong mencari pasangan hidup yang lebih setara dengan usianya. Disarankan tidak memilih anak-anak karena 54% dari yang kita minta rekomendasi itu mereka rata-rata laki-lakinya lebih tua, pasangannya anak-anak. Kemudian yang lainnya ada anak sama anak itu hanya di angka 15, lainnya 27 itu perempuannya lebih dewasa dan anak-anak laki-lakinya, pasangannya. Tapi yang kami sangat sayangkan ini kalau pernikahan itu sudah ada imbalan, maksud kami ini kami menyebutnya itu sudah kredit itu karena mereka hamil di luar nikah. Baik. Kehamilan di luar nikah ini itu salah satu, itulah alasan yang memberi kita untuk mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Perma nomor 5 itu. Baik. Peraturan Mahkamah Selain Agung, rekomendasi yang sudah dikeluarkan, apakah lingkungan dan pengawasan orang tua juga menjadi evaluasi? Ini kalau pengawasan dan lingkungan terbaik untuk anak-anak itu menjadi salah satu indikator untuk pencapaian kota layak anak.
Di Makassar ini kami berdiskusi dengan semua OPD termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, bagaimana agar anak-anak ini tidak terjebak dalam pergaulan yang menurut kita itu mengganggu masa depannya. Karena apapun alasannya, pernikahan anak itu tidak sama dengan membunuh anak-anak kita. Jadi kalau kemarin kami bisa mencatatkan sampai 50, berarti kita harus waspada terhadap 5 pasangan ini, karena dapat dipastikan berdasarkan kajian ilmu anak-anak ini melahirkan anak secara emosional belum matang, tingkat reproduksinya belum siap, sehingga harus ada penjagaan ketat, harus ada pengawasan ketat agar anaknya bisa lahir menjadi sehat, sempurna. Jangan sampai anak, melahirkan stunting, dan yang kemudian berikutnya itu semakin memberatkan negara untuk urusan sosialnya. Itu Baik. akan menjadi beban negara. Baik, terima kasih Ibu Tenri, Kepala Dinas UPTD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang.